kedatangan seorang tamu, ya, saudara kita jauh menjauh di sana ya. Beliau kita perkenalan dulu ya, kita tanya-tanya dulu aja lah ya, namanya siapa, dari mana, itu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, iya, iya. Oke, nah gini Mas, mungkin langsung saja lah panjenengan yang kenalan sama teman-teman kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Belanja di Lazada semurah Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Pemirsa channel apa mau? Ngaso ngopi ngaji. Masuk ngopi ngaji, luar biasa ini channelnya Pak Yai Soleh ya. Terus berjuang dalam membongkar daripada berbagai macam trik dan tipu daya dari imigran Yaman ya. Jadi saya kalau ngomong belaka sudah Enggak apa-apa. ya kan? Iya, 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 iya. Kehidupan saya itu bukan keturunan Nabi lagi. Imigran. Oh gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, jadi memang kalau Habib ya, ini agak melebar sedikit ya. Habib itu sudah terbukti pasti bukan turunan Nabi. Termasuk Habib yang bermarga itu kan, misalkan Al-Atos apa itu sudah bukan keturunan Nabi. Yang tertancap dalam pengalaman dan perjalanan pengetahuan saya ya Said dan Syarif, tapi kan sekarang itu kan jarang kan seperti itu. Perkenalkan saya nama Neas ya. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah, Pemalang Selatan, di desa Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Apa kabar? Salam kenal semua. Panggil saja Neas ya. Terima kasih, mungkin itu perkenalan pertama. Oke, gini lur. Ya alhamdulillah kita kedatangan seorang tamu ya yang jauh-jauh dari Pemalang ke sini dengan tidak ada kabar angin apa ini itu, ternyata kita bisa berjumpa dalam satu tujuan, yaitu kita tujuannya adalah menyadarkan pribumi dari doktrin-doktrin kamuflase yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini, beliau adalah Mas Neas dari Pemalang, gitu kan, dari Desa Belik ya, Kecamatan Belik apa desa? Kecamatan Belik ya. Gini lor, ternyata setelah kita bicara panjang lebar sebelum kita bikin konten ini ya, ternyata beliau ini mengungkap sesuatu hal yang bagi saya ini juga apa ya sedikit wow gitulah. Ternyata dia juga mantan muhibin dari Habib Lutfi bin Yahya, rutinan juga Kansus solawat ya. Terus mantan FPI juga. Komplit. Mantan anggota FPI ya? Ya, apa pernah menjadi provosnya apa gimana? Enggak ya? Cuma anggota ya. Juga ternyata beliau pernah mengawal Habib Bahar waktu di ketika dipindahkan dari Lapas Manokwari ke Lapas Nusa Kambangan. Iya, beliau yang ikut mengawal. Ini dari asik. Kasusnya saya lupa ya. Coba cek lagi itu di beritanya ada. Nah, itu dari rame-ramenya dipindahnya Habib Bahar bin Smith dari Lapas Bogor ke Nusa Kambangan. Saya di situ sudah menjadi anggota. Iya, oke. Kayaknya kasusnya itu kayaknya kalau nggak salah terkait kekerasan. Itu waktu ini mungkin santrinya ya. Ya, santri. Oke, itu skip dulu lah nanti. Ya, yang intinya adalah beliau adalah salah satu muhibin akut ya. Muhibin akut kelas berapa itulah. Saya kelas level kayaknya level 10 atau level 50 lagi lah. Tapi ternyata setelah beliau sadar dengan menemukan berbagai macam informasi melalui sosial media, mengikuti kajian-kajian dari Kiai Imad, beliau berani untuk mengikuti dan terus mencerna dengan logika
dengan akal sehat akhirnya dia sadar. Oke lah, langsung kita korek ya informasi dari awal bagaimana dia mengikuti kegiatan dari Habib Lutfi, terus mengikuti kegiatan masuk ke dalam keanggotaan FPI, dan juga sampai beliau itu sadar gitu kan. Ternyata dia sekarang menemukan jalan penerang melalui Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, Mas Neas. Ya. Saya yang ingin tanyakan gini loh. Awal mula jenengan masuk ke Kanjeng Sholawat itu dengan apa itu? Nah, Melalui bagaimana prosesnya? Apa begitu langsung masuk? Apa gimana? jadi karena saya kelahiran Pemalang, otomatis kan di situ kan keluarganya di situ semua ya. Oke. Dari pihak ibu, karena ibu itu kelahiran Pemalang. Nah, kemudian paman dan terus Bapak B, Ibu D dan lain sebagainya, itu ada salah satu yang menjadi jamaah aktif di Kanjeng Sholawat di dalamnya Habib Lutfi. Lutfi setiap Jumat Kliwon. Nah, itu saya hanya ikut, sekedar ikut kalau Bang Habib Lutfi ya, sekedar ikut. Jadi ketika waktu itu Pak D rutin ke pengajiannya Habib Lutfi Kanjeng Sholawat, saya selalu ayo melu sholawatan, cara bahasa itunya. Ayo ikut sholawatan ke Pekalongan. Saya ikut beberapa kali. Ya, mengikuti seperti biasa. Berarti gini, Terkait Habib Lutfi. pada waktu jenengan mengikuti kegiatan di Kanjeng Sholawat itu, apakah Habib Lutfi pernah menyinggung tentang makam-makam ataupun dengan cerita-cerita keramat-keramat dari mbah-mbahnya Habib Lutfi, apa pernah nggak? Saya selama mengikuti Kanjeng Sholawat pada waktu itu tidak pernah. Tidak pernah. Satu kalimat pun menyinggung makam ataupun menyinggung keramat-keramat itu tidak pernah. Nggak pernah ya? Sedengar saya tidak pernah. Saya hanya seingat saya di situ setelah tawasulan ya sholawatan, terus ceramah sedikit, mungkin itu mantunya siapa itu ya namanya. Tentunya kurang paham saya. Itu ya itulah ada menantunya yang suka ceramah itu di situ. Oke. Enggak Baik. yang menyinggung. Untuk selanjutnya gini Mas Neas, dengan ini masih berkaitan dengan beliau Habib Lutfi bin Yahya ya. Tapi setelah panjenengan mengikuti di sosial media, ini jenengan nyimak awal-awal ada kontroversi nggak di logika jenengan dari akal sehat jenengan? Dari mengikuti menemukan mungkin video dari Kiai Haji Imad dan konten kreator-kreator yang lain itulah. Pengalaman jenengan gimana? Pengalaman gimana? Gimana? Maksudnya awalnya kan jenengan muhibin gitu kan? Awalnya menjadi muhibin, akut sampai menjadi anggota FPI berarti kan luar biasa itu kan? Nah, setelah jenengan menemukan dari konten kreator ada video seperti ini, Kiai Haji Imad ini membatalkan nasabah Alawi, ini dari logika jenengan gimana pada waktu itu? Ada kontroversi ataupun langsung menerima kajian Kiai Imad? Apa melalui proses gimana? Jadi sebelum kemunculan Kiai Imad yang membawa tesis secara ilmiah terkait putusnya nasab Habib di Indonesia, itu sebenarnya saya agak mau menuju taubat sebenarnya. Gitu. Agak tanda-tanda menuju Habib ini agak ada kecurigaan. Gitu. Yang paling utama adalah terkait akhlak. Yang paling utama terkait akhlaknya itu agak saya curiga. Turunan Nabi hanya seperti ini, kan seperti itu. Tapi pada waktu itu masih mengakui Habib Lutfi bin Yahya sebagai turunan Nabi karena dia tidak pernah provokasi, tidak pernah ceramah yang keras, dia pernah hanya itu Habib Rizik, Habib Bahar, dan juga waktu itu ada pembubaran FPI. Nah, itu saya sudah mulai lost kontak dengan teman-teman dari FPI Pemalang, sudah lost kontak semuanya. Nah, kemudian diperjelas lagi pertobatannya adanya Kiai Haji Imaduddin. Itu ceritanya. Oke, berarti prosesnya seperti itu ya. Prosesnya tadi disampaikan bahwasanya itu sebenarnya itu karena ada melihat secara di dunia nyata beberapa oknum-oknum habaib dari akhlaknya yang kurang moral itulah ya. Entah itu dari kata-katanya ataupun perilakunya. Dari situ mulai ada kebimbangan ya, ada tanda tanya besar, kok bisa gitu kan. Oke. Itu udah berlalu, itu prosesnya ternyata
sudah ada akan login. Kalau bahasanya apa ya, login ke iya kiamat gitu kan. Iya. Nah, itu menjadi kekuatan tersendiri jenengan meyakini dengan tesisnya Kiai Iman. keiman. Oke. Ya berarti kan Habib Lutfi sendiri ya secara dari penyampaian ya kita tahu lah, Iya, kita tahu tidak ada tanda telanjang. tidak ada tanda-tanda seperti apapun gitu kan. Lain dari Habib Bahar dan Habib Rizik. Oh ya. Jadi kayak beda banget gitu. Mm. Ya kita memandang Habib Lutfi memang NU tulen pada waktu memandangnya NU bener. Betul. Tapi tidak tahunya semakin ke sini banyak tragedi makam-makam palsu dan sebagainya, semakin ragu lagi. Seperti Nah ini ya, dengan adanya terkuaknya banyak sekali makam-makam palsu. palsu yang di situ dinisannya itu bin Yahya. Yahya. Iya. Lah ini jenengan ke Habib Lutfi gimana ini? Perasaan jenengan gitu kepada beliau gimana sekarang? Saya memang sempat pertama kali munculnya ada katanya makam palsu, itu saya lupa di mana itu ya. Saya tetap husnudon bahwa Habib Lutfi tidak melakukan itu. Saya berpikir itu hanya oknum. Oke. Nah, hanya oknum yang pertama. Kemudian seiring berjalannya waktu kok ada lagi, bahkan dekat dari kecamatan saya yaitu Ulu Jami Pemalang. Itu Oh ya, oke. dari situ saya mau husnudon saya hilang. Oke. Habib Lutfi bin Yahya tidak melakukan klarifikasi dari Oke. berbagai pengajian dan acaranya, satu pun tidak menyinggung terkait berita yang sedang beredar. Begitu Bang. Berarti disitulah panjenengan akhirnya menguatkan keyakinan panjenengan, akhirnya bisa dikatakan apa ya, meyakini kalau dari kalangan habaib ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengayun dalam otak pikiran jenengan, akhirnya menjadi sebuah kesimpulan kan. Oke, itu proses taubatannya menjadi muhibin Mas Neasi itu. Oke, sekarang gini, ya setelah ini berlalu lah. Sekarang jenengan kan sudah apa ya, terbebas dari belenggu apa gitu kan. Tapi mungkin gini, jenengan pernah nggak mengalami sebuah kejadian ataupun ya ada pengalaman tersendiri dengan habaib yang kan didawiri lah, dimintai apalah, itu pernah ada nggak? Tidak ada pernah, tidak pernah. Tidak pernah ya. Cuman di desa saya di Pemalang itu ada Habib yang dari Pekalongan. Oke. Itu ijik-ijik sudah berada Habib yang dari Pekalongan. Oke. Itu ijik-ijik sudah berada. Ijik-ijik apa cara bahasa Indonesia? Dulu jembual lah. Ya, ijik-ijik sudah berada di desa dan ada pengikutnya. Padahal sebelum ada Habib itu sudah ada Kiai Tulen yang sudah menjadi akar rumput sejak saya kecil. Kiainya yaitu ini ada Habib datang, kemudian agak menjelek-jelekan daripada Kiai yang ada di situ. Oke. Itu yang masih juga sampai sekarang menjadi polemik di desa saya di Pemalang itu. Belum selesai. Belum selesai. Waduh, ini gimana ini? Jadi desanya itu terpecah belah. Tadinya kompak satu komando, satu ibaratnya bukan satu komando ya. Bawa muhibin ya. Iya. Kompak ya. Jadi di desa situ, di desa Pemalang ya. Di Pemalang di desa saya itu. Ya dari kecil orang-orang tua, nenek moyang, nenek saya dan semuanya ngajinya sama kiai itu. Begitu kedatangan Habib buat acara, ibarat ada apa, bahkan kadang kalau buat acara itu ceramahnya nyindir-nyindir kiai yang ada di situ, sehingga masyarakat di situ terpecah belah. Oke. Nah, itu yang saya alami, tapi kalau dawir dan sebagainya saya belum alami. Nah, ini jadi saya ada pertanyaan gini loh, Mas. Setelah terjadi perpecahan di kalangan para santri ya, ini kan dengan tadi menyampaikan ada perpecahan. Ini sebenarnya yang saya jadi pertanyaan, apakah si kiai ini yang memang dari situ dari nol, entah bahasanya ya, entah merawat ataupun mengajari santri-santri dari ngaji dari nol sampai bisa sholat, ini apakah menjelekkan Habib itu?
Ya tidak sih, Tidak, Tidak. ya. Oke. saya tidak pernah dengar. Tidak pernah dengar ya. Jadi ini sudah menjadi pernyataan, saya tegaskan ya. Kiai di desa itu tidak pernah. Tidak pernah. Pengikutnya santrinya ya pernah, santrinya. Agak, sensi ya. Itu wajar kalau menurut saya kalau santrinya. Tapi kalau kiainya satu kalimat pun saya tidak pernah. Satu kalimat pun tidak pernah. Menjauhi ataupun untuk tidak mengikuti Habib itu tidak pernah. Oke, itu sudah clear ini ya. Tapi malah justru berbalik, oknum Habib yang datang belakangan ini menjelekan sang kiai. Sang kiai Itulah adanya. nggak tahu itu. Ya, alasannya apa? Mungkin beliau Mas Nesa ini kurang paham. Tapi itu cerita dari beliau sendiri yang mengalami di desanya ya. Iya. Sampai sekarang Nah, bisa dicek sama penduduk situ, terutama yang santri ya. Bisa. oke, ini berita yang bisa dipercaya, yang valid langsung dari sumbernya. Bukan jere. Kudu barang jerek pula gantian itu kalau bahasa Banyumasnya. Kalau entah nggak tahu kalau di Pemalang bahasanya apa ya. Untuk selanjutnya gini Mas Neas. Ya. Ya. Apakah jenengan nggak takut kualat ya? Aneh. Kebanyakan para muhibin gini loh Mas. Kenapa mereka para muhibin yang sampai saat ini tidak sadar-sadar itu didoktrin dengan kuala, didoktrin dengan tidak mendapatkan syafaat. Ini jenengan nggak takut? Wah, ya enggak Mas. Saya enggak takut. Ya, takut. Enggak. Bener, Bener enggak? awas loh. Sampai sekarang alhamdulillah ini Mas terapas ya. Ini nanti jangan-jangan kenapa saya tanyakan ini serius ya? Jangan-jangan ini adalah intel dari kalangan kabui begitu loh. Jadi disuruh oleh tuannya datang ke sini untuk menginterogasi saya gitu kan. Nanti sudah ketemu alamatnya saya, nanti saya dipersekusi ya. Repot ya. Oke, kita lanjut. Jenengan masuk ke dalam keanggotaan FPI tahun kapan? Mungkin masih ingat? Ya, saya ingat itu 2019. Rame-ramenya Pilpres, Prabowo, Sandi, Jokowi, Ma'ruf Amin. Oke, Nah, itu berarti awal Pilpres. awal. Oke. Itu saya masuk ke anggotaan FPI sampai tobatnya itu 2019, 2024 apa ya kalau nggak salah ya? Tobatnya 2023 keluar dari keanggotaan 2022 lah. Oh, berarti gini Mas Neas ya. Jadi saya ini Belum lama saya Mas. Oke. Berarti saya curiga ini. Ini curiga lur. Curiga bener ini. Katanya tadi sudah tobat dari Habib Lutfi. Tapi aku ujig-ujig masuk ke FPI. Aduh, ini perlu dikorek Mas. Bisa-bisanya sudah ada titik-titik apa tanda-tanda titik tanda-tanda akan tobat menjadi muhibin, bisa-bisanya masuk ke FPI yo. Ini perlu disurigai nggak ini? Seneas. Iya. Tapi intinya gini, memang beliau dari awal dari datang ke sini terus saya berkomunikasi dengan natural. Memang benar-benar Mas Neas ini sudah tobat ya, tobat dari sebagai muhibin para habaib, pemuja para habaib. Karena dengan realita fakta yang ada dan melihat kelakuan para habaib, ya khususnya yaitu Habib Rizik, gitu kan, Habib Bahar, terus yang lainnya yang suka-suka haluisme, akhirnya dengan logika, dengan akal sehatnya, kesadaran tumbuh dengan sendirinya. Oke, yang selanjutnya gini Mas, setelah jenengan taubat, apakah jenengan ini pernah mendapatkan intimidasi ataupun apa enggak? Enggak ada ya, alhamdulillah enggak ada ya. Oke, berarti kan gini, kenapa saya bertanya begitu? Adalah tujuan saya untuk mengingatkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara saya sebangsa Nusantara, kalau memang panjenengan bisa berpikir dengan akal sehat dan jernih seperti Mas Neas ini, ya, nyatanya nggak ada persekusi apapun. Nggak ada persekusi. Tapi merasa aman saja ya? Aman Gitu kan. Cuman pasti dalam perjalanannya ada kebimbangan pasti. Pasti dalam perjalanannya itu gimana ya cara kita, ibarat kita lepas dari sesuatu yang menurut kita sebagai suatu keyakinan, mau lepas itu kadang mundur Mas. Nah, itu yang jadi kendala kadang.
Kayak misalkan saya lepas dari Habib Lutfi, tiba-tiba Habib Rizik pada waktu itu jadi terkenal ya, yang 212. Ya betul. Kemudian karena tidak ada tokoh lain, akhirnya saya mengikuti itu, ya kan seperti itu. Jadi bolak-balik di situ. Ternyata semuanya tidak pas, semuanya itu tidak boleh diikuti. Itu yang menjadi persoalan. Nah, Berarti jangan pernah mengawal, tadi di awal disampaikan pernah mengawal Habib Bahar ya. nah, Berarti jangan udah jumpa sama Habib Bahar ya. sudah, alhamdulillah. Sudah ya? Berarti